Bapak Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang begitu baik, yang rela memberikan anaknya yang tunggal Kristus Yesus datang ke dunia untuk berkorban, menebus hidup kami. Terima kasih karena di momen hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, memuji, mengagungkan nama-Mu, dan bahkan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami memohon pimpinan melalui Allah Roh Kudus, tolong berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Pimpin hati kami, berikan kami hati yang mau terbuka ketika Engkau berbicara. Sehingga ya Bapa, firman-Mu tidak lewat begitu saja, tapi sungguh kami diberi kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berkati kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, maupun hamba-Mu yang dalam kelemahan dan keterbatasannya menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu hari ini. Ini doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Hari ini kita bersyukur karena kita telah berada di akhir bulan April, dan kalau kita mengingat-ingat sepanjang bulan ini kita terus dibawa dalam penghayatan, pemaknaan akan pelayanan Yesus. Dan dalam bulan ini, di minggu ini khususnya, kita akan belajar bersama-sama tentang pelayanan Yesus penuh pengorbanan. Mari saya mengajak Bapak Saudara untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Markus 10, ayatnya yang ke-45. Namun saya mau mengajak kita untuk melihat mulai dari ayat yang ke-35 sampai 45. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-45. Mari kita akan membacakannya secara bertanggapan. Nanti di bagian ganjil itu akan dibacakan oleh saya. Lalu di ayat 4 ayat genap Bapak Ibu Saudara, demikian seterusnya, nanti sampai di ayat 45 kita bacain bersama-sama. Oke, kita akan dimulai dari saya. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar hal itu, ke-10 murid lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bersama-sama, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. Kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya sekedar
membaca, tetapi kita juga yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu hari lepas hari. Sebelumnya saya coba dulu ya saudara ya. Oke, nah Bapak Saudara yang terkasih, pernah nggak Bapak Saudara mendengar dua pernyataan ini? Melayani itu gampang dan melayani itu susah. Pernah dengar? Pernah? Halo? Pernah ya? Bapak Saudara, kita mungkin pernah mendengar pernyataan ini. Kalau mungkin pernyataan pertama, melayani itu gampang. Gampang banget gampang karena kita bisa melayani sesuai kemampuan kita. Misalnya nih, saya bisa main alat musik tertentu. Saya tinggal ngomong ke lause okta atau misalnya ke majelis ibadah dan saya bilang saya mau pelayanan. Ya, nanti tinggal tunggu jadwal dilibatkan. Gampang gitu. Ada juga mungkin kita akan ngomong begini, pelayanan itu menyenangkan banget. Kenapa menyenangkan? Menyenangkan karena aku melayani bersama teman-temanku. Aku melayani bersama istriku. Aku melayani bersama suamiku. Aku melayani bersama anak-anakku. Aku melayani dengan orang-orang di gereja ini. Dan itu menyenangkan. Namun ada juga ya, kita tahu ada juga pernyataan begini. Ada yang akan ngomong gini, melayani itu susah banget Lause, ya ampun tolong, susah banget. Kenapa susah? Susah Lause, karena kalau pelayanannya udah susah, belum lagi hadapi konflik, belum hadapi kritik, belum hadapi komplain, bahkan belum lagi hadapi gesekan dengan orang lain. Susah Lause, gak mudah, susah banget. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Saudara. Bapak Saudara pilih yang mana? Yang Bapak Saudara rasakan saat ini. Apakah pelayanan itu menyenangkan? Atau pelayanan itu susah? Bingung ya mau jawab yang mana ya? Ya tidak apa-apa Bapak Saudara. Kenapa? Karena kedua hal itu memang kita alami. Kita ada masanya kita merasa pelayanan itu menyenangkan. Dan ada masanya kita juga akan merasakan pelayanan itu susah, gak gampang. Dan memang pada kenyataannya kita menghadapi sebuah realita bahwa ada masanya pelayanan itu menjadi enak, tapi ada masanya pelayanan itu menjadi tidak enak. Namun kalau kita masuk lebih dalam tentang realita di dalam pelayanan, saudara, kita akan mendapati sesuatu yang tidak hanya sekedar di luar aja. Oh iya ini enak, ini gampang, menyenangkan, ini susah, ini gitu-gitu. Enggak. Tapi kalau jauh lebih dalam kita akan melihat begini. Banyak orang yang mau melayani Tuhan, tapi dengan syarat. Tuhan, aku mau banget melayani. Aku siap memberikan hidupku. Tapi kalau boleh Tuhan. Kalau boleh, jangan aku pelayanan bareng dengan orang itu. Tuhan, aku mau melayani. Aku sungguh memberikan hidupku untuk melayani. Tapi please, yang ini aja yang aku mau. Jangan yang Tuhan mau. Yang ini aja, yang part ini aja. Jangan yang part ini. Tuhan, aku mau melayani. Tapi waktunya segini aja ya Tuhan. Soalnya aku sibuk. Bapak Saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa kita mau melayani, tapi kita mau dihargai. Kita mau melayani, tapi kita nggak siap disakiti dan dan siap untuk disakiti. Kita mau melayani, tapi kita nggak mau kehilangan apapun. Bapak Saudara yang terkasih, pernyataan ini sebenarnya bukan masalah yang saat ini kita hadapi ya di dalam realita kita pelayanan bersama-sama, tapi juga itu yang dialami oleh ke-12 murid Yesus. Mereka pun menggumulkan hal yang sama ketika mereka melakukan perjalanan bersama Yesus menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu kita tahu betul bahwa mereka itu sudah melihat begitu banyak pelayanan yang Yesus lakukan. Apa sih yang Yesus gak bisa lakukan? Banyak sekali yang dia sudah lakukan. Nyembuhin orang sakit, air badai jadi reda, banyak sekali hal-hal spektakuler yang para murid udah lihat gitu loh. Bagaimana Yesus melayani orang-orang sakit dan lain sebagainya. Bagaimana waktu Yesus mengajar dengan pengajaran yang begitu luar biasa yang sampai sekarang mungkin gak ada pengajaran sehebat dia.
Dan bahkan di dalam masa-masa bersama dengan dengan Yesus, para murid seringkali dengar Yesus berulang-ulang kali kasih tahu dia tentang siapa dia, apa tujuan dia ke dunia ini. Berkali-kali. Namun sayang banget. Mereka gagal memahami apa artinya kedatangan Yesus, apa makna Yesus sebagai Mesias, apa makna pelayanan itu. Mereka gagal. Namun Bapak Saudara, walaupun mereka gagal sebagai murid Yesus, orang yang paling dekat dengan Yesus pada masa itu, Yesus tidak marah, tapi Yesus meluruskan kembali arti pelayanan yang sebenarnya kepada mereka. Apa artinya menjadi terbesar? Dan apa yang artinya menjadi murid? Bagaimana bisa Yesus meluruskan kekeliruan itu? Maka saya mengajak kita untuk lihat di satu poin penting, yaitu Yesus meluruskan kekeliruan tentang pelayanan dengan cara membalikkan kembali cara pandang duniawi mereka kepada prinsip kerajaan Allah. Dan menunjukkan kepada mereka bahwa pelayanan sejati mengarah pada pengorbanan. Mari kita perhatikan lebih dalam lagi Bapak Saudara. Kita lihat pertama bagaimana Yesus mengubah kekeliruan mereka terhadap konsep terbesar, konsep pelayanan dengan cara membalikkan kekeliruan mereka. Kita mulai dari melihat kekeliruan apa aja yang mereka alami dan mereka rasakan. Mari kita lihat di ayat 32 dan 41, Bapak Ibu bisa lihat secara keseluruhannya. Ketika pertama-tama, sebenarnya kalau kita lihat di ayat 32 dan 34 Bapak Ibu Saudara, Yesus menyampaikan dengan sangat jelas tentang siapa dia dan bagaimana penderitaan yang akan dia alami sebenarnya. Bapak Saudara, kalau buka kitab Markus, di dalam teks ini menjadi teks yang klimaks di mana Yesus dengan secara rinci menjelaskan apa yang akan terjadi padanya. Ketika di bagian-bagian sebelumnya Yesus hanya kasih tahu dia akan menderita, tapi di bagian ini Yesus detail banget ngasih tahu ke para murid, saya ini Mesias, tapi ini tujuan saya datang. Apa tujuannya? Ia akan diserahkan kepada kepala para ahli Taurat, dia dihukum mati, dia diserahkan kepada bangsa-bangsa yang gak kenal Allah. Dia mengalami penghinaan, dia diludahi, dia dicambuk, dan akhirnya dia mati. Namun itu tidak berhenti sekedar Yesus kasih tahu nih penderitaan yang akan dia alami. Dia juga kasih pengharapan kepada para murid. Nanti hari ketiga dia akan bangkit. Sebenarnya di sini Yesus mau menunjukkan, mau kasih tunjuk dia, para murid, membukakan cara pikir mereka, jalan tentang misi yang akan dia kerjakan. Bahwa Mesias datang bukan untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi dia datang untuk menderita demi penebusan. Ia datang bukan untuk sesuatu yang duniawi, yang politik, yang pemerintahan, pembebasan yang secara duniawi, melainkan penebusan, keselamatan. Namun para murid tidak nangkap hal ini, saudara. Lagi-lagi para murid keliru. Bagaimana kita bisa tahu mereka keliru dan salah gak nangkap ini dengan jelas? Kita bisa lihat di ayat lanjutan dari teks ini, di ayat 35 sampai 37. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara khususnya di ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Nah, saya lanjut baca di ayat 37-nya. Kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak." Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam bagian ini kita bisa lihat kekeliruan itu terlihat waktu Yakobus dan Yohanes meminta tempat duduk. Di sebelah kanan, di sebelah kiri Yesus di dalam kemuliaannya. Permintaan ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa mereka itu masih berpikir Mesias yang mereka lihat, Yesus ini, Mesias yang sebagai Raja Duniawi. Memimpin mereka, membebaskan mereka dari penjajahan, dan itu yang mereka nanti-nantikan. Dan mereka ingin posisi itu, posisi menjadi yang penting itu. Kalau Yesus sudah jadi Raja bagi mereka, dan menduduki hal itu, mereka ingin posisi itu. Saudara,
saat mendengar permintaan ini sebenarnya, kita bisa lihat mereka pada akhirnya tidak hanya sekedar mereka tidak hanya sekedar ngomong keliru, nggak paham soal konsep Mesias, tapi lebih daripada itu mereka tidak memaknai dengan sungguh harga dalam pelayanan. Karena itu waktu kita baca, Yesus sampai nanggapinya seperti ini. Apa kamu sanggup minum cawan yang aku minum? Atau dibaptis dengan baptisan yang aku terima? Bapak Saudara terkasih, cawan atau baptisan ini berbicara tentang penderitaan Yesus. Bagaimana cawan yang harus dia minum, penderitaan yang harus dia terima, baptisan di mana dia harus menjalankan panggilan itu, yaitu panggilan penebusan itu, di dalam penderitaan yang gak mudah. Tapi apa yang menjadi lucu ya responnya Yakobus dan Yohanes ya Bapak Ibu kalau baca ya, dia jawabnya begini, kami sanggup, kami bisa. Jawaban ini Bapak Saudara ya menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya pada akhirnya mereka gak benar-benar paham nih. Walaupun Yesus bilang begini, memang kamu nanti pasti akan meminum cawan itu, kamu pasti akan dibaptis, kamu akan mengalami penderitaan itu. Tapi pada saat itu, momen itu, mereka benar-benar murid Yesus itu tidak mengerti, tidak paham betul bahwa mengikut Yesus berarti kamu harus siap masuk di dalam jalan penderitaan itu, jalan pengorbanan itu. Bapak Saudara terkasih, saya waktu lihat statement Yakobus sama Yohanes, waktu saya persiapan ini, saya baca ini, saya pertama ketawa, agak nyinyir, agak judging juga. Saya baca ini, saya pikir, hebat ya ini orang-orang ya, bisanya gampang banget ngomong, Tuhan, lu kalau udah jadi raja, ingat gua di kiri, ini di kanan, adik gua di kanan ya. Gitu. Kayak enteng banget gitu, berani banget, pede banget gitu, mereka sangat pede banget. Tapi yang lebih ngakak lagi, Yesus sudah kasih tahu, kamu nggak paham nih, Yesus sudah kasih tahu nih, yang kamu ngomong ini, kamu siap nggak menderita? Tapi dengan gampangnya ngomong, ya kami sanggup. Saudara, waktu dengar kata kami sanggup ini, saya jujur saya ingat sekali, saya mengingat gaya-gaya anak kecil. Bapak Saudara mungkin kan sudah berkeluarga, punya anak, masih kecil, ada yang mungkin udah agak besar, yang mungkin punya kebiasaan begini, aku bisa kok, aku bisa. Tapi sebenarnya dia nggak tahu apa, dia nggak ngerti apa, dia bahkan sebenarnya nggak bisa. Kita suka ngomong, orang tua pasti ngomongin, yakin lu bisa? Bisa, saya bisa kok, saya bisa. Ya udah, begitu dijalani apa yang terjadi? Anaknya apa yang terjadi? Ngeluh lah, ngomel lah, marah lah, bete lah, bad mood, pokoknya semua susah. Ada yang mengalami hal demikian, Saudara? Punya anak-anak demikian? Ya. Saya Bapak Saudara, waktu saya ingat hal itu, saya ingat momen saya waktu masih sekitar kelas 3 atau kelas 4. Mama saya itu lagi masak gitu. Saya lagi masak. Terus memang itu kayaknya acara besar. Saya lupa itu peristiwanya kapan, tapi itu kayak acara besar. Dan dulu kan blender belum secanggih sekarang ya. Jadi orang masih pakai, tahu tumbukan yang besar itu, yang pegangannya aja besar untuk numbuk cabenya, tahu ya, Bapak Saudara mungkin tahu ya. Mungkin kalau orang tua yang ini pada tahu ya. Nah, saya dengan polosnya, saya lihat mama saya keren banget ya. Numbuk itu kan gede banget ya, kayak gampang banget tuh. Saya bilang mama saya, Mak saya mau coba, saya mau bantu gitu, ngulek cabai. Dan mama saya bilang gini, kamu yakin? Pertanyaan orang tua, kamu yakin? Ini berat loh. Enggak, aku bisa. Dan memang benar, aku ngomong aku bisa gitu. Begitu aku melakukannya, waktu coba angkat berat, terus depak gitu kayak, beratnya gitu ya. Coba lagi, ya jalani, tapi berat sambil mengeluh. Ya Tuhan berat sekali, sambil marah-marah, sambil ngomel dalam hati, aduh aku salah minta tolong nih. Sampai selesai mama saya bilang gini, gimana? Mau lagi? Saya coba bilang, enggak. Ya kayaknya kita kayak gitu, Bapak Saudara. Bukankah kita seringkali seperti itu? Kita mudah berkata sama Tuhan, Tuhan saya sanggup, saya siap melayani Engkau. Saya siap, apapun yang terjadi saya siap. Tetapi sesungguhnya kita belum benar-benar siap, karena kita belum benar-benar paham dengan sungguh bahwa ketika kita masuk di dalam pelayanan, ketika kita terjun di dalam pelayanan,
berarti kita harus siap hadapi yang namanya pengorbanan, penderitaan. Sama seperti para murid yang berkata kami sanggup. Padahal mereka gak paham dengan betul. Mereka berkata ya, tanpa mereka memikirkan bahwa kata ya itu berarti siap untuk masuk di dalam penderitaan, melayani dia. Dan puncak dari sebenarnya dari momen ini adalah murid-murid saling iri, Bapak Saudara. Ketika setelah Yesus menyampaikan itu, walaupun nanti di ending Yesus pada akhirnya mengatakan bahwa perkara soal siapa yang duduk di kiri dan kananku itu bukan aku yang atur. Tetapi itu disediakan oleh Allah, Bapa yang mengatur, Bapa yang menyiapkan dan memilih orang-orang itu. Artinya Bapak Saudara, di part ini Yesus mau menunjukkan betapa dia sebagai anak, dia tunduk pada otoritas Bapa. Dan karena itu waktu itu setelah dia menjelaskan tentang cawan, iya kamu bisa, tapi endingnya tetap Yesus menjelaskan bahwa siapa yang duduk kiri kananku itu bukan aku, tapi Bapa yang atur. Itu kehendak Bapa yang tentukan. Dan setelah ngomong itu Bapak Saudara, waktu 10 murid ini dengar, mereka marah. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini kita kumpul ya sama-sama, terus ada teman kita dengan PD-nya ngomong gitu. Yang lain pasti marah. Mereka marah. Kenapa mereka marah? Why? Kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat nggak mungkin orang asal marah ya. Kalau ada yang minta, aku mau begini dong. Ya mungkin beberapa kayak, oh ya boleh silakan. Tapi di saat itu mereka marah. Kenapa marah? Itu mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka bergumul hal yang sama. Mereka mau jadi yang terbesar. Enggak cuma Yakobus, Yohanes, 10 murid itu ingin jadi yang terbesar. Mereka sangat ingin menjadi yang terbesar. Mereka iri kalau hanya 2 orang ini aja. Mereka gak siap. Tapi Bapak Saudara, di tengah-tengah lagi marah-marah nih, mereka marah-marah, kebayang ya, Yesus di situ, Yesus lihat 12 murid itu marah-marahan gitu ya. Ya kalau saya jadi Tuhan saya marah-marah, kamu diam. Tapi enggak loh. Nah, kalau kita lihat Yesus tidak marah, Yesus juga enggak ngecam mereka. Tapi kata yang sangat saya suka itu, Yesus memanggil. Yesus panggil mereka. Yesus panggil mereka. Yesus tidak marah mereka, tapi Yesus meluruskan cara pandang mereka. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 42 sampai 44. Setelah Yesus panggil mereka, Yesus meluruskan cara berpikir mereka terkait yang terbesar dan kaitannya di dalam pelayanan. Yesus membandingkan cara pandang dunia dengan cara pandang kerajaan Allah tentang makna pelayanan itu, tentang konsep terbesar itu. Mari kita lihat ya satu demi satu. Ketika Yesus menjelaskan tentang konsep yang terbesar dari cara pandang dunia. Yesus pakai analogi pemerintah ya. Yesus pakai analogi pemerintah dan dia juga pakai analogi pembesar. Di situ dia bilang begini, kalau mau jadi yang terbesar, kalau pemerintah, orang yang jadi pemerintah, orang yang pembesar itu, mereka tuh pada dasarnya orang-orang yang berkuasa, mereka memerintah, mereka mendominasi, mereka yang orang-orang yang di atas ini bertindak sebagai tuan atas yang di bawah. Jadi apa? Karena mereka bertindak, mereka di atas nih, mereka yang mimpin nih, mereka yang punya kuasa ini, mereka punya hak untuk mengatur. Jadi tuan. Bertindak sebagai tuan. Sewenang-wenangnya. Kalau kita baca ya, terjemahan baru 2 dia bilang begini. Memerintah bertindak sebagai tuan dan bertindak sewenang-wenangnya. Kalau di bahasa Inggris itu dia menekankan overpower, bahwa kalau udah di atas pasti akan bertindak sewenang-wenangnya. Dan itu realita. Tapi berbeda dengan Yesus yang Yesus menjelaskan bahwa kalau tentang yang konsep terbesar menurut kerajaan Allah itu beda sekali, beda banget.
Yesus malah pakai analogi begini. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, berarti hendaklah kamu jadi pelayan. Pelayanmu. Yesus bilang, kalau di antara kamu mau menjadi terbesar, hendaklah kalian menjadi pelayanmu. Bapak saudara, di dalam teks itu dipakai kata diakonesai, di mana kata itu menjelaskan kalau jadi pelayan artinya melayani dengan aktif, dengan rela, dengan rendah hati. Kalau mau jadi yang terbesar, berarti kamu harus siap mau melayani orang lain. Kamu harus siap untuk rela melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan rendah hati. Dan bukan menunggu dilayani. Kemudian Bapak Saudara, Yesus gak cuma ngomong sekedar itu. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi pelayan. Tapi Yesus juga bilang, kalau kamu mau jadi yang pertama, hendaklah kamu menjadi hamba atas semua orang. Jauh sekali Bapak Saudara. Hamba, pelayan, setelah pelayan lebih rendah lagi, hamba. Hamba kita udah tahu sekali ya, hamba kalau di dalam tradisi orang-orang saat itu, hamba itu gak punya hak atas dirinya. Dia gak punya hak untuk punya kehendak bebas. Kenapa? Karena dia sepenuhnya diatur di bawah tuannya. Itu jelas. Dan itu menunjukkan bahwa hidup dia itu benar-benar menyerahkan diri. Artinya lu benar-benar menyerahkan diri total. Dan bukan cari posisi. Kalau udah mau jadi yang terbesar, menurut cara pandang kerajaan Allah, ya kamu jadi hamba. Kamu gak akan pikir posisi lagi. Yang kamu pikirkan adalah penyerahan diri dan total. Kepada siapa? Kepada Bapa. Bapak Saudara dan kasih, ini sebenarnya adalah pembalikan total tentang makna terbesar, arti melayani. Kalau dunia berkata naik ke atas untuk menjadi besar, maka Yesus Kristus berkata turun ke bawah dan jadilah pelayan. Kedua Bapak Saudara, Kristus gak cuma sekedar ngomong ya, Tuhan Yesus gak cuma bilang, ya kalau kamu mau jadi besar, kamu jadi pelayan, kalau kamu mau jadi pertama, kamu jadi hamba. Tapi yang menarik di sini, Yesus tutup dengan klimaks di ayat 45, yang kita sudah baca berkali-kali, yang menekankan bahwa bagaimana Yesus menunjukkan menjadi pelayan yang melayani dengan penuh pengorbanan. Dan pelayanan sejati selalu mengarah pada pengorbanan. Artinya gak ada pelayanan yang tidak ada pengorbanan. Dan Bapak Saudara, kita bisa lihat bagaimana Yesus menunjukkan dirinya. Dimulai dari dia menyatakan identitas diri dia sebagai anak manusia. Dalam Injil Markus, Bapak Saudara, secara khusus Markus ini sering pakai kata anak manusia. Sebenarnya istilah ini bukan cuma sekedar sebutan biasa, tapi ini sebutan istimewa. Kenapa? Kalau melihat latar belakangnya, Markus membandingkan dari teks Daniel pasal 7 ayat 13-14 yang berbicara tentang anak manusia adalah pribadi yang mulia dan berkuasa. Tapi menariknya, gambaran anak manusia itu juga dikaitkan terhubung dengan Yesaya pasal 53. Yang menjelaskan anak manusia itu sebagai hamba yang menderita. Saudara, ini paradoks ya, maksudnya perbedaan jauh ya. Satu kata yang sama, satu frasa yang sama, anak manusia, tapi maknanya ada dua. Dia benar Yesus anak manusia, dia adalah pribadi yang mulia, dia yang berkuasa, dia layak dilayani, tapi di saat bersamaan dia hamba yang menderita. Dia menjalankan kehendak Bapa. Dan paradoks ini menunjukkan bahwa dia yang seharusnya layak dilayani justru datang untuk melayani. Bapak Saudara, dan apa yang Yesus lakukan melayani ya? Dia melayani, menyembuhkan orang sakit, menyatakan berbagai mujizat, memberi pengajaran. Ia bahkan mau melayani
orang-orang yang terpinggirkan. Ia mau menemani, ia mau berbicara dengan perempuan pendosa. Dia mau duduk makan bersama dengan pemungut cukai. Dia melayani, dan bahkan puncak dari pelayanan dia adalah memberikan nyawanya. Lebih daripada itu, ia memberikan nyawanya. Saudara, waktu Yesus memberikan nyawa, dia membunjukkan bahwa dia tidak melayani setengah-setengah loh. Yesus tidak hanya sekedar memberi separuh hidupnya, tapi dia memberikan seluruh hidupnya, sukarela, gak ada imbalan, gak ada bayaran. Untuk menjadi tebusan bagi kita yang seharusnya binasa ini. Gantikan kita demi keselamatan. Dan pada akhirnya, Bapak Saudara, ini adalah bukti bahwa bukan hanya mengajarkan kita tentang pelayanan, tetapi Yesus menjadi teladan itu dari pelayanan yang penuh pengorbanan. Memang Bapak Saudara, kita gak diminta seperti Yesus ya, mati, benar-benar mati disalib. Enggak. Tapi pengorbanan itu seharusnya memang nyata di dalam hidup kita. Kalau kita mengaku bahwa diri kita adalah hamba-hambanya, kalau kita mengaku bahwa kita adalah pelayannya. Saya ajak kita baca bagian ini sama-sama. 1, 2, 3. Pengorbanan tidak selalu berarti kehilangan nyawa, tetapi berarti kesiapan untuk keluar dari zona nyaman. Kita belajar meninggalkan motivasi dan ekspektasi pribadi kita. Kita belajar tetap melayani sekalipun harus menghadapi penolakan, kesulitan, dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pelayanan, pada akhirnya yang Tuhan rindukan, kita mengerti bahwa pelayanan ini pasti ada pengorbanan. Pasti harus siap keluar dari zona kita. Pasti harus siap untuk tinggalkan, buang motivasi yang tidak kudus. Buang ekspektasi yang terlalu tinggi. Yang bisa melukai kita. Belajar melayani sekalipun hadapi penolakan, kesulitan, penderitaan. Dan pada akhirnya Bapak Saudara, pelayanan ini bukan tentang kita. Pelayanan yang kita lakukan bukan tentang saya, bukan tentang Bapak Ibu Saudara. Dan bukan juga seberapa besar pengorbanan kita atas pelayanan yang kita lakukan. No. Melainkan tentang Injil Yesus yang diberitakan. Dan dinyatakan lewat hidup kita dan pelayanan kita. Lalu, bagaimana kita mengaplikasikan hal ini? Bapak Saudara yang terkasih, kita mengikuti Yesus Kristus dan jelas kita tidak bisa menghindari jalan yang ia tempuh, jalan salib itu. Karena itu, di dalam melakukan pelayanan yang penuh pengorbanan ini, hal-hal yang kita perlu lakukan yaitu pertama, mari kita evaluasi motivasi pelayanan kita, motivasi melayani kita. Mari kita tanya pada diri kita, renungkan kata ini dengan baik. Kalau tidak ada yang lihat saya melayani, kalau tidak ada yang hargai saya, kalau tidak ada yang menerima saya di dalam melakukan pelayanan, apakah saya masih mau melayani? Mari kita evaluasi, sungguh-sungguh evaluasi motivasi pelayanan kita. Sungguh enggak hati kita benar-benar melayani karena Allah dan bukan karena keinginan diri. Kedua, terima bahwa pelayanan itu mengandung pengorbanan. Saat kita lelah, saat kita terkuras energinya, fisiknya, dompetnya, dikritik, dikomplain, tidak dihargai di pelayanan, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam relasi dengan orang lain, tidak dihargai waktu kita menolong orang. Bapak Saudara, jangan langsung mundur. Jangan bilang, ini mungkin saya salah tempat, kayaknya bukan saya deh harus pelayanan di sini.
tahu gitu saya nggak usah bantu dia. Enggak, saudara. Jangan sampai kata itu yang keluar. Tapi marilah kita ingat bahwa pelayanan mengandung pengorbanan. Dan itu adalah bagian dari panggilan kita. Dan yang ketiga, ambil langkah konkret keluar dari kenyamanan kita. Mari kita lihat ya dalam minggu ini atau dalam beberapa waktu ke depan. Jangan hanya kita memilih pelayanan yang kita suka. Coba kita ambil satu langkah kecil untuk melayani di area yang sebenarnya kita tidak nyaman, kita nggak suka, tapi kita mau belajar. Contoh, kita belajar untuk memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita dengan mendoakan dia. Kita meminta tolong kepada orang, menolong orang lain tanpa diminta orang itu. Kalau tuh kita lihat, oh ada yang susah. Misalnya di rumah, oh pulang kerja, suami capek, istri ini bantu. Apa yang bisa dibantu? Misalnya siapin minuman, nemenin, dengerin ceritanya, gimana kehidupannya di kantor. Atau mungkin di dalam kita menjalani relasi berteman dengan orang lain. Kalau kita lihat teman kita susah dalam pekerjaan, dan kalau kita memang bisa bantu dia, jangan sungkan untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Tapi siap juga, misalnya kamu ditolak, enggak saya nggak butuh bantuanmu, ya udah nggak apa-apa, jangan sedih, jangan kecewa. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Melayani, lakukan pelayanan apapun, walau nggak ada yang lihat kita. Misalnya, walaupun kita bukan usher, kita lihat orang baru, kita sapa. Hai, lakukan itu. Bapak Saudara yang terkasih, kita tidak melayani supaya diterima. Kita tidak melayani supaya kita diterima, ya. Tetapi karena kita sudah lebih dulu menerima pelayanan yang Yesus lakukan, bahkan pengorbanan itu. Dan dari situlah kita belajar artinya berkorban. Kita belajar dimampukan untuk melayani dengan penuh pengorbanan. Kalau murid Yesus ingin duduk di tahta, ingin menjadi yang terbesar, tetapi Yesus memilih naik ke salib, jalan penderitaan itu. Dan hari ini kita dipanggil mengikut dia, melayani dia dengan penuh pengorbanan. Maka pertanyaannya, maukah Bapak Saudara melayani dengan penuh pengorbanan seperti Yesus? Amin. Mari kita mengambil waktu. Saya mengajak Bapak Saudara untuk mengambil waktu sejenak dan berdoalah, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah dengar hari ini Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Naikkan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara, doa saudara kepada Tuhan, komitmen atau hal-hal lain yang Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Saudara. Ungkapkan itu kepada Tuhan dan bersyukur dan meminta kemampuan dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih karena pengorbanan yang Kau berikan nyatakan melalui Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani tapi mau melayani kami. Memberi kami contoh teladan yang benar, contoh teladan yang hidup, bagaimana seharusnya kami melayani. Bukan menjadi yang terbesar dan terbaik, tetapi belajar menjadi seorang pelayan dan hamba yang setia. Dan ampuni kami ya Tuhan, bahwa berkali-kali kami gagal paham, keliru dengan makna melayani. Dan tolong kami, karena kami sadar betul bahwa kami lemah, kami bisa gagal berkali-kali, dan kami butuh Allah Roh Kudus yang tuntun kami. Kuatkan kami supaya kami bisa melayani dengan penuh pengorbanan. Sekalipun tidak nyaman, keluar dari zona nyaman. Sekalipun tidak dihargai, sekalipun kami harus rela banyak hal yang akan kami alami. Tapi biarlah anugerah Tuhan
menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami senantiasa melalui Roh Kudus-Mu dalam menjalani firman-Mu dan melakukannya dalam keseharian kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.